berjumpa dengan saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah Matematik Economics. Untuk pertemuan pertama pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan untuk rencana pembelajaran selama 1 semester. Matematik Ekonomik ini merupakan mata kuliah yang memberikan pengenalan kepada mahasiswa mengenai teknik-teknik matematika sebagai alat dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan bisnis yang disusun dalam sebuah model. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan analisis yang bersifat kuantitatif dalam bidang ekonomi dan bisnis menggunakan teknik-teknik matematika. Kompetensi yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu mahasiswa dapat menjelaskan sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis, konsep dasar matematika ekonomi dan bisnis, menerapkan fungsi hubungan linier, hubungan nonlinier, diferensial fungsi sederhana, dan integral dalam menyelesaikan masalah di bidang ekonomi dan bisnis. Bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester dengan bobot mata kuliah sebesar 3 SKS untuk semester 1, yaitu yang pertama sifat-sifat matematika ekonomi dan bisnis, kemudian konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis, fungsi dalam matematika, fungsi linier, fungsi nonlinier, diferensial fungsi sederhana, dan integral. Itu bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester. Untuk itu nanti akan kita rinci dalam pertemuan pertama itu kita bahas selayang pandang matematik ekonomi, kemudian rencana pembelajaran semester dan kontrak kuliah. Pada pertemuan kedua kita akan belajar matematika ekonomi dan matematika murni, teori ekonomi, matematika ekonomi, ekonometrika, statistika ekonomi secara pengertian. Kemudian pada pertemuan ketiga kita akan belajar variabel, konstanta, koefisien dan parameter, persamaan dan pertidaksamaan, sistem bilangan nyata, konsep dan teori himpunan, aturan pemangkatan dan pemfaktoran pemangkatan. Pada pertemuan keempat kita akan belajar fungsi dan hubungan, variabel bebas dan variabel terikat, sistem koordinat kartesius, fungsi dengan 1 variabel bebas, fungsi dengan 2 atau lebih variabel bebas. Selanjutnya pada pertemuan kelima kita akan bahas kemiringan dan titik potong sumbu, bentuk umum fungsi linier, menentukan persamaan garis, hubungan 2 garis lurus. Nah, di pertemuan kelima ini nanti akan ada tugas untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa diminta memecahkan soal cerita mengenai fungsi linier. Tugas ini nantinya akan menjadi komponen penilaian di dalam nilai akhir untuk mata kuliah matematik ekonomi. Pertemuan ke-6 kita akan membahas persamaan linier, 2 persamaan dengan 2 variabel, lalu persamaan ketergantungan linier dan ketidakkonsistenan. Pertemuan ke-7 kita akan bahas fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar 1 macam produk, keseimbangan pasar 2 macam produk. Pertemuan 8 kita akan belajar pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, analisis pulang pokok, fungsi, konsumsi dan tabungan, serta model penentuan pendapatan nasional. Pada pertemuan 8 ini nanti akan ada tugas untuk mahasiswa, yaitu mahasiswa memecahkan soal cerita mengenai aplikasi fungsi linier dalam bisnis. Selanjutnya pertemuan 9, fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi rasional, lingkaran, dan elip. Sebelum pertemuan 9 akan ada ujian tengah semester yang akan dijadwalkan untuk oleh program studi sesuai dengan
aturan yang berlaku. Selanjutnya untuk pertemuan 10, fungsi permintaan penawaran dan keseimbangan pasar, fungsi biaya, fungsi penerimaan, keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Di sini akan ada tugas yang ketiga, yaitu mahasiswa diminta memecahkan soal cerita mengenai aplikasi fungsi nonlinier dalam bisnis. Pertemuan 11, fungsi utilitas, fungsi produksi, kurva transformasi produk, model distribusi pendapatan Pareto. Pertemuan 12, kita akan belajar kaidah-kaidah diferensial, derivatif dari derivatif, hubungan antara fungsi dan derivatifnya. Pertemuan ke-13, kita akan bahas elastisitas, biaya marginal, penerimaan marginal, utilities marginal, produk marginal. Di pertemuan 13 ini akan dilaksanakan kuis. Untuk itu mahasiswa diminta memecahkan soal cerita mengenai penerapan derivatif dalam permasalahan ekonomi. Selanjutnya untuk pertemuan 14, integral tak tentu dan tertentu, kaidah integral tak tertentu dan tertentu, lalu penerapan integral dalam ekonomi. Pertemuan 15, kita akan bahas, ini tadi 14, untuk pertemuan 15, ini pertemuan 15 mestinya kita belajar mengenai integral tak tentu, kaidah tak tentu dan tertentu, kaidah integral tak tertentu dan tertentu, kemudian penerapan integral. Sedangkan untuk yang 14 itu materinya adalah analisis keuntungan maksimum, penerimaan pajak maksimum, efektivitas pemajakan bagi penunggal, kemudian model pengendalian persediaan, hubungan biaya marginal dengan biaya rata-rata, hubungan produk marginal dengan produk rata-rata. Kemudian pertemuan ke-17 kita akan lakukan ujian akhir semester yang juga dijadwalkan oleh program studi sebagai penilaian untuk mata kuliah ini, keberhasilan saudara menempuh mata kuliah Mathematical Economics. Selanjutnya saudara untuk materi bahan kajian yang sudah saya berikan tadi dalam slide. Selanjutnya untuk referensi yang akan digunakan itu adalah buku-buku tentang matematika ekonomi atau Mathematical Economics. Ini ada Alpa Cheng, judulnya adalah Fundamental Method of Mathematical Economics. Ini saya masih menggunakan third edition, saudara bisa menggunakan edisi yang terbaru. Kemudian Dumairi, Matematika Terapan untuk Bisnis dan Ekonomi, dan Joseph Bintang Kalangi, ini Matematika Ekonomi dan Bisnis, buku 1. Nah, itu buku yang akan menjadi referensi kita. Selain itu saudara bisa pelajari matematika ekonomi ini dari berbagai sumber di internet, itu banyak sekali yang bisa saudara pakai untuk mendukung pembelajaran saudara di dalam mempelajari matematika ekonomi atau matematik ekonomi. Nah, untuk kontrak kuliah yang kita lakukan pada kesempatan ini, saudara nanti mengikuti perkuliahan dengan 15 kali pertemuan dengan 2 kali ujian, yaitu ujian mid semester dan ujian akhir semester, kemudian 1 kali kuis dan 3 kali tugas. Nah, itu yang menjadi tugas dan kewajiban serta hak saudara.
Nah, untuk bobot penilaian ini untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuis dan tugas itu semuanya 25%. Jadi saudara bisa nanti di dalam proses itu bisa mengira-ngira sendiri, oh kira-kira ujian tengah semester saya dapat sekian. Nanti di akhir semester saudara bisa hitung sendiri nilai yang akan saudara terima. Tentu nilai itu bukan segalanya, tetapi proses itu yang akan menentukan kekayaan intelektual yang akan saudara terima. Kemudian untuk ruang kelas secara online, saudara bisa menggunakan Learning Management System yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta atau PEVITA ya Mas, PEVITA itu. Jadi yang bisa diakses dari akuntansi.ties.ac.id. Selain itu ada ruang kelas di Google Classroom yang saya buat, saudara bisa mengakses tugas-tugas di sana, yaitu alamatnya ini. Matematik kelas namanya Matematik Economics _akuntansi, kode kelasnya RDG RMGC. Saudara bisa akses di alamat ini. Demikian saudara yang bisa saya bagikan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini sebagai pembuka untuk mengikuti perkuliahan Matematik Ekonomi semester 1 di Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.